Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 yang mengguncang wilayah Banten bukanlah ancaman sesungguhnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya potensi gempa besar dari megatrust Selat Sunda. Gempa itu berpotensi magnitudo 8,7. BMKG mewanti-wanti mitigasi konkret harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, masyarakat juga diminta waspada dan siaga sehingga tidak ada kegagapan menghadapi bencana gempa besar tersebut. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat sore Pak Daryono. Selamat sore Pak Nana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam gempa besar megatrust 8,7, saya ingin tanya terlebih dahulu Pak Daryono, ini BMKG memprediksi gempa susulan di Banten akan terjadi hingga 2 pekan ke depan. Apakah kemudian potensi gempanya semakin membesar atau energinya akan semakin menurun Pak Daryono? Iya, kalau kita melihat sering terakhir ini terhadap gempa susulan, tampaknya memang sudah mengalami penurunan yang signifikan ya. Harapan kita beberapa hari ke depan susulan itu sudah berakhir. Cepat kita syukuri Mbak, sehingga gempa susulan ini termasuk gempa yang memiliki karakteristik susulan yang tidak banyak. Dan ini harapan kita tidak akan yang stabil lagi Mbak. Oke, artinya tidak membahayakan begitu ya sampai 2 pekan ke depan bagi warga yang terdampak, karena kan di sana ada 1.000 rumah, ya, 1.000 rumah warga yang terdampak. Ada pesan dari tren gempa susulan yang terjadi ini menunjukkan pasti ke depan tampaknya lebih baik. Oke, Pak Daryono, gempa magnitudo 6,6 yang kemarin mengguncang Banten, apakah termasuk salah satu megatrust Selat Sunda Pak Daryono? Gempa yang terjadi kemarin di ujung kulon 6,6 itu berada di bawah zona megatrust, artinya di bawah bidang kontak antar lempeng. Kita menyebutnya sebagai gempa intraslab. Gempa akibat adanya patahan di dalam lempeng Indo-Australia, lempeng samudra. Sehingga gempa ini memiliki karakteristik yang unik karena memiliki pancaran gelombang gempa yang kuat, energi meradiasikan gelombang seismik kuat, dan spektrum yang kita bisa tahu dirasakan hingga Palembang, hingga perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini bukan gempa megatrust, tetapi dampak dari gempa ini bisa menambah tegangan karena memang berada di bawah zona megatrust, sehingga kawasan zona megatrust Selat Sunda yang saat ini merupakan seismik gap tentu saja tetap menjadi ancaman ya. Jadi gempa kemarin itu bukan ancaman yang sesungguhnya, tapi ancaman yang sesungguhnya adalah potensi gempa megatrust yang memiliki magnitudo target 8,7. Kita tahu di wilayah ini memang sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar, dan kita juga tahu daerah ini merupakan kawasan yang berada di antara 2 gempa besar yang sudah terjadi, seperti yang terjadi pada tahun 2006 yang memicu tsunami Pangandaran, kemudian tahun 2008 juga memicu tsunami di Bengkulu berkekuatan 8,5. Nah, antara 2 gempa besar di Pangandaran dan di Bengkulu ini adalah zona kosong gempa besar yang suatu saat bisa rilis. Tentu saja kita harus menyiapkan mitigasi konkret bagi masyarakat pesisir di Jawa bagian barat seperti di Banten, kemudian di Jawa Barat, DKI Jakarta, termasuk juga Lampung dan Bengkulu. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa gempa 6,6 yang terjadi di Banten ini bukan gempa megatrust, tapi ini bisa memicu tekanan gempa yang lebih besar lagi begitu ya, yang kalau diprediksi oleh BMKG ini magnitudonya mencapai 8,7. Apakah kemudian kalau kita lihat ya Pak, ini kan dari dulu memang Selat Sunda memang sudah terjadi gempa ya. Kenapa kali ini harus lebih diwaspadai? Apakah karena sudah lama tidak terjadi gempa besar seperti yang diprediksikan oleh BMKG? Ya, jadi Selat Sunda ini sebenarnya memiliki catatan tsunami itu sudah 10 kali, Mbak. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, 416, 1883, 1928, 2018 itu berkaitan dengan Krakatau. Tetapi yang berkaitan dengan gempa itu 1722, 1852, 1958. Kemudian tsunami akibat longsor itu terjadi 1851, 1883, dan 1889. Ini adalah catatan nyata bahwa di sana itu sudah beberapa kali terjadi tsunami. Nah, kita tidak bisa menghitung waktu pendek ya, karena kejadian tsunami itu memiliki periodisitas yang panjang. Sehingga ketika kita 2018 saja kita sudah menyaksikan tsunami di situ. Ini bukan karena 2018 itu bukan karena tsunami, karena gempa ya, tapi karena